memilih pemimpin, kita hanya melihat gojekannya gimana, narinya bagaimana, tidak melihat karakternya, tidak lihat pemimpinnya, tidak melihat prestasinya, maka kita nggak mau black campaign, kita sampaikan fakta. Nah, ini yang demo ini yang betul sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini demo, bukan. Dua-duanya perlu. Kalau cuma gagasan tapi tidak ada gimmicknya, nggak akan ada yang beli. Tapi kalau gimmick nggak ada gagasan, ya tidak mencerdaskan. Selamat malam. Jelang hari pencoblosan, 3 pasangan calon presiden, calon wakil presiden makin sibuk cari dukungan. Berbagai cara ini dilakukan guna meningkatkan popularitas dan angka keterpilihan. Tak hanya menawarkan ide dan gagasan, beragam gimmick juga dipertontonkan guna menarik perhatian. Angka pemilih muda yang tinggi menjadi magnet tersendiri. Gimmick pun dipilih menjadi bagian dari strategi guna menarik simpati. Namun pertanyaannya, benarkah lebih tertarik dengan gimmick politik untuk anak-anak muda dan juga publik? Dan mengapa pula pasangan calon dan tim pemenangan terkesan lebih mengedepankan gimmick dibandingkan ide dan juga gagasan? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada M. Iqbal, juru bicara Timnas. Assalamualaikum. Anies Muhaimin, malam Iqbal. Dari juru bicara TKN Prabowo Gibran, Yadi Suryadi Putra, malam Mas Selamat Yadi. malam, Audrey. Dan juga kita kehadiran dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun. Mas Tama, malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita kehadiran panelis pada malam hari ini, ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Malam Mas Adi. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kami tidak berlima, tetapi juga saya ditemani oleh teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Politeknik APP Jakarta, dan Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Swins. Dan saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Berbeda dengan 2 pilpres sebelumnya yang panas dan keras, gimmick politik lebih banyak mewarnai kontestasi kali ini. Lihat saja gimmick paslon nomor urut 1 dengan Men in Black-nya. Paslon nomor urut 2 dengan gimmick gemoynya. Sementara paslon nomor urut 3 juga viral karena gimmick salam 3 jari dari The Hunger Games. Masing-masing paslon berusaha menarik perhatian dengan beragam gimmick yang ditawarkan dan berharap mendapat dukungan, khususnya dari pemilih muda. Presentasinya besar di pemilu 2024, ya itu ada sekitar 56,45% ya dari 247 jutaan pemilih di Indonesia. Jadi kalau lihat konfigurasi pemilih muda, itu memang keinginan untuk membincang politik itu mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Kerap kali kemudian gimmick masuk ke wilayah persepsi mereka. Saling sindir antar tim pemenangan Capres-Cawapres pun tidak terhindarkan. Masa untuk memilih pemimpin, kita hanya melihat gojekannya gimana, narinya bagaimana, tidak melihat karakternya, tidak lihat pemimpinnya, tidak melihat prestasinya, tidak melihat keluarganya. Nah, ini namanya diferensiasi, ini kontrasting. Dan saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Tapi serangan ini justru disindir balik oleh tim TKN Prabowo Gibran. Paslon kita ini gimmicknya cuma satu, joget saja. Hanya joget saja. Ya kan, alhamdulillah gimmick satu tapi diterima publik. Sementara paslon yang lain gimmicknya banyak nggak diterima dengan publik. Nah, Wakil Presiden Maruf Amin ikut bersuara merespon soal gimmick para Capres-Cawapres ini.
Jadi kalau yang ditonjolkan gimmick itu, ya saya kira itu tidak betul. Dan tinggal saya kira para pemilih sudah tahu kan, nanti siapa yang punya gagasan yang bagus untuk membangun bangsa ini. Di sisi lain, pemilih muda juga kelihatan mulai jengah dengan gimmick-gimmick yang bermunculan karena mereka ingin mengetahui gagasan yang diberikan. Kampanye sudah diselenggarakan, belum terlihat secara nampak substansi masing-masing kontestan di ruang-ruang publik. Kebanyakan hanya gimmick. Idealnya, para calon pemimpin bangsa lebih banyak menawarkan ide dan gagasan untuk Indonesia ke depan dibandingkan menonjolkan gimmick politik hanya demi menarik simpati publik. Karena negeri ini butuh pemimpin yang bisa membuat rakyatnya sejahtera, bukan cuma bisa tertawa. Membahas lebih lengkap soal gimmick para pasangan calon saya, yang pertama mata saya langsung tertuju sama Mas Suryo. Mas Suryo, ini kata Ketua TKN bilang kalau gimmick gemoy ini katanya organik, bukan dari kita kok. Tapi kok konsisten pakai gimmick gemoy sampai sekarang? Jadi Mbak Audrey asik ya Prabowo ya. Coba jujur Mbak Audrey, menggemaskan orangnya. Itu, jangan tanya saya. Itu layaknya kalau seperti boneka, coba teman-teman mahasiswa lihat. Itu kayak pingin kita peluk, pingin kita gitu kan. Menggemaskan Prabowo itu. Nah, dari mana munculnya kata gemoy itu? Itu kalau menurut Ferdinand de Saussure itu kata itu hadir secara arbitrer tuh, Mbak. Itu secara mana suka. Kenapa sebuah situasi yang menggemaskan muncul menjadi rajutan kata G-E-M-O-Y, dan kenapa kata G-E-M-O-Y itu kemudian ditempelkan kepada sifat menggemaskan dari Pak Prabowo, itu nggak ada yang bisa jelaskan. Itu secara mana suka, arbitrer. Nah, kami sendiri tidak pernah itu meng-create sebuah gimmick, meskipun gimmick bukan sesuatu hal yang tabu di dalam politik. Gimmick adalah bagian dari strategi marketing orang. Tetapi untuk kata gemoy itu betul-betul sesuatu yang lahir dari percakapan masyarakat. Tapi kalau gitu sampai sekarang berarti yang diingat orang hanya gemoynya dong, visi misinya? Oh, hari-hari Pak Prabowo itu berbicara tentang visi misi, Mas Gibran keliling mendengar semua, menyerap semua apa yang dikatakan oleh masyarakat itu, dan kemudian berbicara tentang program-programnya. Kata gemoy itu lahir dari percakapan hari-hari masyarakat yang kita tidak bisa mengelak dari itu, dan alhamdulillah itu menguntungkan kami karena itu kemudian menghidupkan percetakan, menghidupkan industri baju. Kok kebetulan kata gemoy yang dilabeli pada kami itu justru laku di pasaran, itu aja masalahnya. Oke, kalau gitu Mas Iqbal tadi juga udah disindir nih, kalau paslon nomor 2 nih gimmicknya cuma satu, nggak ganti-ganti. Kalau yang lain-lain nih katanya ganti-ganti belum tentu diterima masyarakat, Mas Iqbal. Ya, ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya sama sekarang ya. 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009, 2014. Jadi memang dia berusaha merubah citranya. Karena dulu kan dia gebrak-gebrak meja, ya ternyata nggak berhasil. Jadi memang ini bukan natural. Sama seperti Gibran maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural, kira-kira begitu. Jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha, Mbak, biarin aja nggak apa-apa. Emang karakternya seperti apa sih? Ya dulu yang gebrak-gebrak meja itu. Oke. Terus artinya sekarang ini pengen diterima sama publik maksudnya? Ya, namanya juga usaha. Tapi kan yang namanya karakter tuh nggak bisa berubah dengan cepat. Emang benar tuh, Mas Suryo, ini cuma merubah doang dari sifat aslinya. Jadi gini Mbak Audrey, saya kira perjalanan karir politik Pak Prabowo dari seorang militer, kemudian ikut di dalam demokrasi, mendirikan partai politik, menunjukkan beliau sebagai seorang demokrat sejati, timeline yang betul-betul bisa dibaca oleh orang hadir di berbagai literasi. Orang semua tahu Pak Prabowo itu bukanlah orang yang bisa diatur-atur untuk bertindak di luar kesadarannya. Nggak ada orang yang bisa atur Pak Prabowo. Dengan kata lain mau ngomong bahwa gimmick joget itu saya pun memang melihat menggemaskan, beliau itu mengasihkan gitu loh. Oke. Nggak ada yang dibuat-buat dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sama dengan Mas Gibran, Mbak. Itu orang yang murni, orang yang asli. Jadi kalau kata minjem kata-kata Mas Iqbal, jadi nggak akan gebrak-gebrak lagi nih? Ya kalau orang nyinyir ya kita nggak usah lawan orang yang nyinyir. Kalau kami ya alhamdulillah dari berbagai tampilan kami yang ada, itu diterima secara baik oleh publik. Tanpa kami harus jadi dia baru setelah lama berkarir, baru umur 70 baru gemoy. Waduh. Nah, kalau menari-nari Pak Prabowo dari dulu. Itu justru beliau mengangkat gitu ya. Satu peristiwa yang dilakukan oleh rakyat kita di dalam hal
melakukan katarsisme ketika tegang itu berjoget-joget itu asli Indonesia. Itulah kearifan lokal kita, dan Pak Prabowo memang oleh kakeknya sejak kecil itu terbiasa beliau menari-nari. Jadi Pak Prabowo itu apa adanya, murni. Oke, kalau gitu saya tanyain ke paslon nomor 3 deh, Mas Tama. Ini kan kerap kali juga pasangan Mas Ganjar, Pak Mahfud juga kerap kali juga mengkritik nih, jangan hanya gimmick-gimmick aja dong, mana visi misinya. Ini kan yang penting begitu katanya. Oh ya, enggak. Kalau kita sih ngelihatnya gini Mbak Audrey ya, artinya kita tetap tidak menafikan fungsi gimmick dalam pemenangan politik, dalam kontestasi politik. Tetapi gimmick tentu saja sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah cara untuk menyampaikan gagasan maupun ide. Jadi setuju nggak ada gimmick apa enggak? Setuju ada gimmick, tidak masalah. Makanya Mas Ganjar, Pak Mahfud juga gimmicknya berapa kali nih berubah? Cuma ada satu ya, kita yang salam Hunger Game dengan 3 jari, ini pun juga bukan gimmick yang asal. Kalau lari nggak ya? Bukan yang asal. Kalau gimmick itu kebiasaan Mas Ganjar, lari itu kebiasaan Mas Ganjar, olahraga. Sat-sat dan segala macam itu kebiasaan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Jadi kalau bicara soal gaya kepemimpinan yang paling merakyat, yang suka dekat dengan masyarakat, olahraga dan segala macam Mas Ganjar. Jadi itu bukan gimmick, memang dia seperti itu. Nah kalau soal salam 3 jari, kemudian kita menggunakan gaya di Hunger Games, itu kan juga sebetulnya nggak begitu aja ada, tapi ada masukan dari teman-teman yang memang kita dekat dengan isu-isu perjuangan, isu-isu pembelaan HAM, kan itu simbol. Simbol atas solidarisme, solidaritas, maksud saya, ada simbol juga atas perlawanan terhadap HAM, ya pelanggaran-pelanggaran HAM, begitu ya. Dan ketiga itu simbol keberanian. Jadi ini juga terjadi di negara-negara lain seperti Hong Kong misalnya, itu pun juga sama menggunakan salam 3 jari itu. Jadi ini adalah inspirasi atau cara untuk menyampaikan sebuah gagasan kepada masyarakat. Jadi kalau kemudian sebuah gagasan diantarkan pakai gimmick itu sah-sah aja. Tapi kalau kemudian semuanya isinya gimmick nggak ada gagasannya, itu merupakan penghinaan kepada intelektual masyarakat Indonesia. Siapa itu yang ditujunya? Ya. Saya bilang nih, teman-teman bisa jawab ya. Maksudnya kalau sampai kemudian langsung Mas, kira-kira siapa langsung yang dituju? Hanya gimmick dan segala macam, tentu saja nggak ada gagasan, yaitu penghinaan buat teman-teman yang hari ini hadir juga. Kan kira-kira begitu Mbak. Jadi yang tadi disindirnya paslon nomor 2 apa 1 nih? Itu berlaku untuk semua. Jadi kalau kebanyakan gimmick, tentu saja yang paling banyak nggak bagus. Yang paling banyak kalau kemudian dia mengaburkan substansi. Kira-kira itu poinnya Mbak. Oke, langsung saya tanyain ke Mas Adi deh. Mas Adi sebenarnya gimmick-gimmick ini baru dimulai pada Pilpres 2024 atau sebenarnya itu merupakan sesuatu yang common sih, biasa aja? Ya sebenarnya secara prinsip dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Semuanya itu pasti by design, pasti direncanakan. Soal gimmick-gimmick, tentang gemoy, tentang santuy, salam 3 jari, selebat sarung, itu by design, tak ada yang kebetulan. Itu dalam teori komunikasi politik disebut sebagai upaya untuk mengidentifikasi diri seorang calon kepada pemilih tentu saja. Jadi kalau ingat gemoy pasti ingatnya nomor 2. Kalau ingat selebet sarung pasti nomor urut 1. Kalau ingat salam 3 jari dan jalan-jalan plus lari itu nomor 3. Itu bagian dari komunikasi publik karena masyarakat kita sampai hari ini itu tidak suka dengan model komunikasi yang hard selling, terlampau serius, terlampau menganggap politik itu sesuatu yang hanya dijangkau oleh kalangan tertentu. Yang mereka sampaikan oleh para elit itu adalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi dalam artian dengan gimmick ini artinya mengingat jargon-jargon dari masing-masing pasangan calon. Betul, itu yang disebut dengan identifikasi diri mereka. Dan anehnya identifikasi diri ini diamplifikasi terlampau berlebihan. Sehingga visi misi dan gagasan besar, baik yang disampaikan ke KPU ataupun dalam debat-debat yang disampaikan secara terbuka, seakan-akan tertutup oleh gimmick-gimmick ini. Saya rasa-rasanya baru nemu Pilpres itu banyak gimmicknya di kita. Tertutup atau memang kurang gagasan dari masing-masing? Kurang. Apa yang bisa kita harapkan? Masa kampanye kita terbatas 75 hari. Ketemu orang juga terbatas. Dialog terbuka juga terbatas. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada publik? Itu untuk semua paslon atau salah satu paslon? Semua paslon kok. Kalau kita mau jujur sebenarnya, paslon-paslon itu kan kalau ketemu masyarakat ngomongnya pendek-pendek. Baru janji-janji yang selangit itu, yang serba gratis. KUA gratis, makan gratis, susu gratis, kuliah gratis. Nyindir siapa nih? Sunat gratis, semua gratis. Mas Adi kayaknya nyindir ya. Kalau ikut siapa? di acaranya Mas Ganjar, Prof Mahfud, saya rasa panjang banget itu debatnya. Panjang diskusinya, nggak ada cuman saya selesai, saya pulang dulu ya. Nanti yang lain aja yang jawab. Nggak gitu. Ada yang memang panjang tapi ada juga yang pendek. Yang ingin saya katakan yang pendek siapa? Soal gimmick dan nggak gimmick ini kan tergantung bagaimana elit sebenarnya menyampaikan kepada publik. Jadi kalau ada calon presiden dan wakil presiden yang ngomongnya pendek-pendek, jangan lagi. Ajaklah dialog masyarakat. Jadi politik kita ini kan bukan soal menang-menangan.
bukan hanya karena elektabilitasnya paling tinggi, nggak perlu ngomong dan nggak perlu dialog sama orang lain. Jadi rakyat itu perlu diedukasi. 5 tahun dekat dengan rakyatnya, mereka harus diajak bicara dari hati ke hati. Bahwa mereka akan diberikan solusi yang mantap untuk perbaikan dan bangsa negara ini. Dan ini masih menjadi PR tiga-tiganya betul. nih. Dan kacaunya kadang banyak calon ini hanya meladeni perdebatannya di media sosial. Itu yang menurut saya repot. Nah, ketika ketemu dengan rakyat, ketika ada debat kandidat, ketika ada dialog, hampiri mereka, ajak dialog mereka. Temui. Demokrasi itu memang gaduh. Suka nyakitin omongan-omongan orang itu. Tapi selama untuk kebaikan bangsa dan negara ini, ya boleh usullah kita. Visi misi itu harus lebih dikedepankan. Jadi kalau boleh kita sarankan, Mbak, kurangi gimmicknya. Bahkan kalau bisa hilangkan. Kalau ketemu rakyat langsung. Kalau saya jadi presiden dan wakil presiden, semuanya akan makmur, adil, dan sejahtera. Itu aja ngomongnya. Oke, kalau gitu saya mau nanya deh ke Mas Iqbal. Bukan Mas Iqbal, tapi yang kedua nih. Karena yang 1 sama 3 tadi lumayan gaduh. Yang tengah-tengah, Mas Suryo, ini hilangin gimmick aja deh. Yang penting kasih aja visi misinya, kasih tahu ke rakyat. Enggak, sekali lagi kata-kata muncul secara arbitrer tadi. Secara mana suka, kita nggak bisa menstrukturisasi percakapan publik, apa yang sedang digandrungi oleh orang, termasuk terhadap kami, diidentifikasi sebagai gemoy. Itu sesuatu yang betul-betul muncul dari percakapan publik tanpa kami bikin-bikin. Jadi tentang gimmick saya kira tentu semua calon punya strategi. Semisal kami menangkap ide gemoy, ternyata gemoy atau menggemaskan sebagai cara masyarakat mengenali kami, ya kami terima saja tanpa merubah pendirian 2 calon kami di antara 3 paslon. Gitu, orang yang paling murni itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, nggak dibikin-bikin. Mas Gibran kalau jalan begitu-begitu saja, kata orang, oh begini-begitu, santai aja, nggak beliau rubah itu. Nggak dibikin, nggak dicitra-citra, nggak dipolos-polos, apa adanya Pak Prabowo. Apa adanya. Kalau gitu, kalau apa adanya kata Mas Suryo, pertanyaan selanjutnya nanti, kalau gitu berani nggak adain gimmick lagi yang enggak, tentang gimmick itu bukan sesuatu yang harus kita tahan dulu, tetap bersama kami di Dua Arah. Jadi menyambung pertanyaan sebelumnya, Mas Suryo. Jadi berani apa nggak kalau dibilang tadi natural, kok nggak ada yang diubah-ubah gitu ya, memang sudah natural begitu. Jadi pertanyaannya, berani nggak? Jangan pakai gimmick. Ya, justru karena natural, maka Pak Prabowo itu apa adanya. Sekali beliau joget, by bentuk tubuhnya memang menggemaskan, masa harus merubah, harus diet, begitu kan nggak mungkin. Nah, maksudnya mungkin yang dipertontonkan jangan kebanyakan jogetnya gitu. Murni, itulah beliau apa adanya, realitas beliau, disiplin, tegas, itu nggak berubah. Tetapi kemudian publik menangkapnya sebagai gimmick, ya it's okay. Gimmick bukan sesuatu yang dilarang di dalam politik. Tetapi tentang gagasan semisal, hari-hari Pak Prabowo itu menyampaikan gagasannya dengan postur beliau yang seperti itu. Semisal, susu gratis terhadap 82,9 juta rakyat Indonesia. Kebutuhan susu per anak itu, Mbak, itu 200 ml per hari. Artinya kalau 82,9 juta rakyat sebagai objek penerima dibutuhkan 16,5 juta liter. Ini kan nggak bicara gimmick. Nah, saya harus menyampaikan inilah program yang kami sampaikan yang kemudian ditangkap sebagai gimmick. Karena ada juga yang akan disampaikan oleh Mas Gun-Gun soal gimmick ini. Tadi kan katanya gimmick jangan dilarang dong. Lah ini loh gagasannya saya mau sampaikan. Kita lihat dulu. Kita ingin memberi penyadaran bahwa semua calon, semua pasangan penting untuk mendudukan gagasan ini sebagai basis. Nah, kalau kemudian tidak dimanfaatkan dan justru misalnya gimmick lebih dominan, maka itu tentu berpotensi untuk kemudian membuat kampanye kita jalan di tempat dan konsolidasi demokrasi kita mandek. Gimana Mas Iqbal melihat pernyataan dari Mas Gun-Gun, jangan kelebihan gimmick? Karena bisa menurunkan tadi demokrasi justru. Ya memang tadi kita ini mengikuti pesta demokrasi itu bukan soal kalah menang saja. Tapi kita ingin mendidik masyarakat kita bahwa memang memilih pemimpin itu banyak pertimbangan. Jangan sampai mereka tertipu, dibohongi dengan apa yang disebut dengan gimmick tadi. Karena kadang-kadang gimmick ini menipu juga. Kelihatannya orangnya cantik, kelihatannya orang baik, ternyata setelah menikah beda rupanya gitu. Karena selama dia berinteraksi dia tidak mendalami. Makanya bagi anak-anak muda, bagi para pemilih, dalamilah rekam jejaknya. Ini penting. Bagaimana ketika mudanya, bagaimana keluarganya, bagaimana kinerjanya. Makanya dalam kampanye itu sebenarnya bukan lagi seandainya kalau akan,
tapi dia harus menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Contoh Mas makan Anies, gratis nih tadi, itu udah dilakukan di DKI sejak lama misalnya. Tapi Mas Anies dan juga Caimin kan juga menggunakan selepas sarung tuh. Ya, tapi tidak sebanyak sekali doang, tapi viralnya sampai sekarang. Jadi memang itulah efek dari gimmick tapi gimmick yang sebenarnya hanya sebatas ya pemanis aja. Contoh hari ini saya di antara pakai ini kita paling santai nih. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan politik yang demokrasi, yang bahagia. Karena kadang-kadang ada juga pakai gimmick yang katanya santuy tapi dikit-dikit lapor, wartawan diancam-ancam. Ya, jadi memang nggak santuy gitu loh. Pada prakteknya nggak santuy gitu loh. Jadi harusnya gimmick dipraktekkan juga dengan sikap, dengan kesantunan, gitu. Oke, dengan santun tuh katanya gimmick, Mas Suryo? Ya justru kami yang dikenal oleh masyarakat sebagai santuy itu. Ada nggak yang lain yang dilabeli oleh masyarakat? Artinya itu bukan gimmick, itu adalah bahasa hari-hari rakyat. Sekali lagi, yang disampaikan oleh paslon kita di mana-mana itu adalah program, gesturnya ditangkaplah sebagai gimmick, itu bukan dari kami. 16 juta liter susu per hari yang dibutuhkan untuk memberikan kepada 82,9 juta orang, Mbak. Coba bayangkan. Sapi perah itu, kapasitas perah sehari itu 12 liter. Oke, yang artinya untuk 82,9 juta rakyat yang akan diberikan susu dibutuhkan 1,4 juta sapi. Siapa yang dapat proyek? Kapasitas sapi perah kita ini yang akan saya sampaikan. Yang dapat proyek siapa nanti? Kapasitas sapi perah kita, Mbak, hari ini di Indonesia hanya ada 600.000. Artinya dibutuhkan 800.000 sapi perah tambahan. Bayangkan itu akan menggerakkan ekonomi rakyat, akan digerakkan oleh koperasi, akan ada nanti kita membangun satu badan. Itu nanti siapa yang mimpin tuh katanya? Lah itu kami akan membentuk badan baru, Badan Pengawas Gizi Masyarakat. Badan itu akan ada di pusat, di provinsi, sampai di kabupaten. Di kabupaten nanti akan dikelola oleh koperasi dan makanya oleh koperasi dan BUMD. Mas Iqbal dulu sama sama dia belum ngomong nih. Enggak, karena gantian ngomong. Jika 800.000 sapi itu yang baru ini akan diberikan kepada rakyat berbasis rumah tangga dengan 2 sapi berap 400.000 rumah tangga, Mbak. Yang akan tergerak ekonominya itu. Itulah gagasan, ini bukan gimmick. Iya, Ketika kita berbicara gagasan kan diarahkan ke gimmick terus. Oke. Tengah-tengah dulu, Mas Adi dulu. Justru banyak bicara visi misi itu adalah para jubir dan tim sukses. Calon itu bahkan jarang sekali bicara tentang visi misi dan tim sukses. Bahkan anehnya gimmick-gimmicknya itu juga muncul di timeline, muncul juga di spanduk. Jadi yang paling capek tim ses dong ya? Mestinya kalau tidak mau menggunakan gimmick terlampau overdosis, mestinya yang muncul di spanduk-spanduk misalnya nomor 2, Prabowo Gibran, susu gratis, makan gratis, itu diamplifikasi di mana-mana. Kemudian pasangan Amin, kuliah gratis sampai tuntas. Pilih Amin, misalnya Pak Ganjar, apa itu? Misalnya soal kuliah gratis misalnya, pendidikan gratis, ataupun misalnya rumah sakit setiap desa. Itu kan bagus, muncul di timeline, muncul di setiap spanduk, muncul di setiap baliho dan seterusnya. Ini masalahnya, gimmicknya itu ada di spanduk dan baliho. Orang melihat mana nih visi misinya. Itu yang repot. Oleh karena itu bolehlah gimmick, tapi seadanya. Yang utama tetap substansi. Ketemu orang bilang, kalau saya jadi presiden Republik Indonesia, kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi. Kan itu yang dibutuhkan rakyat. Rakyat itu sangat tergantung bagaimana elit bicara. Maka kemudian akan dibicarakan. Kalau elitnya nggak gimmick, rakyatnya nggak gimmick. Kalau elitnya banyak gimmick, rakyat juga akan banyak gimmick. Nggak bakal itu. Mas Ahmad sebenarnya kalau misalnya tadi katanya Mas Adi bilang ya, ini yang banyak ngomong kayaknya jubir-jubirnya nih, bukannya paslonnya nih. Iya, sebagai sebuah masukan dari Mas Adi, boleh-boleh saja ya. Tadi soal pemasangan baliho dan segala macam. Tapi pada faktanya, saya sendiri sering, Mbak, mengantarkan Mas Ganjar, mengantarkan Prof. Mahfud itu diskusi dimanapun. Dengan kelompok keagamaan, dengan kelompok-kelompok mahasiswa, dan kita bicara soal gagasan. Misal kita bicara soal bagaimana kemudian agar ada 10 juta rumah hunian untuk pasangan muda. Dari mana anggarannya? Bagaimana investasinya? Dan lain sebagainya. Itu kita bicarakan panjang lebar. Kita mau ngomongin soal misalnya ketahanan pangan. Bagaimana caranya? Dari mana kita bisa dapatkan hal itu? Dari mana modalnya dan lain sebagainya? Termasuk kita bicara IKN misalnya. Gimana cara kita mendapatkan investasi? Kita bicara panjang lebar. Artinya perdebatan-perdebatan yang sifatnya spesifik tentu datang dan ada itu di ruang-ruang yang memang kita ketemu dengan mahasiswa. Jadi nggak setuju ya kalau tim sesnya lebih banyak? Jadi saya rasa tidak semua nggak bicara soal yang ada di baliho saja. Karena pada faktanya hal itu dilakukan dialognya. Dan saya rasa salah satu paslon yang nggak pernah kabur dari undangan-undangan dan ada alasan untuk tidak datang, saya rasa itu adalah Ganjar dan Mahfud. Dan kemudian kalau ada pertanyaan akan diikutin.
Jadi Termasuk misalnya yang kabur dari undangan itu siapa? Kalau Kompas tanya misalnya, kenapa? Kompas tanya apa nih? Kan nggak gitu kan? Silakan. Nggak santai banget ya, nggak santai banget ya. Kenapa Mas Iqbal? Artinya, Ya jadi makanya ada pantunnya. Apa Makan tuh? ketupat di Cibubur. Cakep. Kalau debat jangan kabur. Nah, itu dia. Waduh. Saya jawab dengan pantun. Kata nyinyir tak perlu dilawan. Cakep. Kesucian hati perlulah dipagar. Cakep. Yang murni akan abadi terjaga. Yang murni akan abadi terjaga. Iya. Yang palsu akan terbakar mati. Pemilihan retorik ini itu banyak langsung arah ke palsunya. kanan Jadi gini, loh. saya melihat kalau natural contoh ya, natural itu kalau calon itu spanduknya beda-beda, itu natural. Berarti orang rakyat buat sendiri. Tapi kalau seragam semuanya, se-Indonesia desainnya itu namanya by design, gitu loh. Sama juga gimmicknya gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus membedakan. Jadi rakyat itu harus cerdas, adik-adik mahasiswa, pada masyarakat Indonesia cerdas. Mana yang natural? Tapi kan sah-sah mana yang aja by kan kalau design. dimanapun kan? Ya tapi memang itu menunjukkan bahwa semuanya by design. Oh. Hari ini rame nih para influencer menunjukkan WA tawaran untuk menjadi influencer salah satu paslon dengan bayaran yang mahal gitu loh. Padahal ada yang bilang, oh saya follower cuma 5.000 tapi dibayar mahal gitu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak natural. Oke, Ini baik. semuanya by design. Oke, karena semuanya sudah ngomong nih sama bapak-bapak, saya mau kasih kesempatan buat yang muda-muda nih. Sebenarnya yang muda-muda ini suka yang kayak gimana? Gimmick atau lebih menyerap aspirasi dari visi misinya paslon? Siapa? Silakan. Ada yang tanya? Dari yang belakang? Oke, silakan perkenalkan namanya, dari universitas mana? Nama saya Bagas Rizky Artanto, saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman? Pertanyaannya Mas? Pertanyaan saya untuk malam ini adalah, apakah dengan melakukan gimmick akan meningkatkan elektabilitas dari para paslon? Dan memang jika iya, gimmick itu dapat meningkatkan, apakah kalian sebagai para juru bicara para paslon tidak takut bahwa gimmick tersebut akan meng-overshadow achievement atau pencapaian daripada para paslon? Terima Oke, kasih. ini tujuannya ke siapa nih? Tujuannya untuk semuanya paslon tiga-tiganya. Oke, luar biasa tepuk tangannya. Ini dalam ya pertanyaan mahasiswa. Saya mau ke Mas Tama dulu deh. Jawabannya apa Mas? Ya cerdas. Itulah contoh pertanyaan yang bagus dan berkualitas. Artinya orang-orang seperti Bagas, mahasiswa seperti Bagas itu perlu jadi contoh. Dia tidak mau terjebak sama yang namanya gimmick. Dia akan kemudian fokus pada apa substansi yang mau disampaikan. Meskipun lagi-lagi kita nggak menolak gimmick kok. Kita nggak kemudian mau kabur bahwa kita nggak perlu gimmick, nggak juga. Tapi yang paling penting adalah ketika ada pertanyaan dijawab sebaik-baiknya, ketika ada visi misi sampaikan sebenar-benarnya. Sehingga tadi tidak mengelabuhi sifat aslinya, karakter aslinya, ini yang menurut saya penting. Jadi itu menurut saya pertanyaan atau pernyataan itu yang kemudian harus diamplifikasi begitu ya kepada semua mahasiswa, generasi-generasi muda yang memang hari ini akan menjadi pemilih yang cukup dominan di 2024. Mas Suryo? Iya, jadi sekali lagi gimmick itu respon, bukan sesuatu yang kalau khusus kami ya, kalau mereka berdua memang diciptakan gimmicknya karena tidak ada sesuatu hal yang ditangkap oleh pasar secara baik dan diterima oleh pasar. Kalau kami kebetulan gimmicknya diciptakan oleh rakyat. Apa yang menjadi gagasan kami itu adalah 82,9 juta telur tiap hari yang akan kami berikan kepada rakyat. 82,9 juta itu tahu nggak produksi telur nasional kita 83 juta. Artinya 98% telur itu berarti akan janji kita ya. ambil. Ini bukan janji, ini program Quick Win kita. Kita punya program Quick Win yang harus cepat selesai. Pada awal-awal kami menjabat. Itu artinya 98% telur produksi nasional itu akan kita habiskan untuk program Quick Win Dikit kita. Mas Iqbal, sebelum kita Jadi akan tumbuh, ada harapan bagi peternak telur. Di seluruh Indonesia Jadi akan tumbuh makanya kalau ekonominya dengan kami. bicara tentang makanan masyarakat, memang harusnya kampanye kinerja lebih baik. Jadi Pak Prabowo harusnya jelaskan dong gimana kabarnya food estate yang terbengkalai, ya diganti jagung yang ternyata pakai polybag, ya kan polybag, ya kemudian bagaimana lahan-lahan yang sudah diporak-porandakan itu, harusnya itu dulu diselesaikan, baru bicara yang lain. Karena kinerja kayak Mas Anies dia bicara, saya sudah buat Tebet Ekopark, dia buat makan gratis buat rakyat, itu semua udah dilaksanakan gitu. Jadi kan sudah menjabat, harusnya bicara, jangan lagi bicara prestasi orang lain, prestasi kita dong selama menjabat. Jadi orang bisa mengukur kinerjanya, bukan lagi gagasan. Ya, karena sekarang sedang menjabat, apa yang dilakukan selama menjadi menteri? Sampaikan.
Ya kan, misalnya bagaimana negosiasi antara Ukraina dan Rusia berhasil atau tidak, bagaimana pesawat tempur bekas yang dibeli, kabarnya begitu dong harusnya. Jadi masyarakat bisa melihat pinjaman tapi dibeli gitu loh. Barang bekas tapi dibeli misalnya. Karena gini, Mas Iqbal, ini Mas Anies juga menyebut ya kalau memang sudah punya ada ide dan juga gagasan, nggak perlu dong banyak jogetnya buat narik suara. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Dua Arah. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Kalau gagasan banyak nggak perlu banyak berjoget, Mas Suryo. Kalau gagasan banyak, kata Mas Anies, nggak perlulah joget. Itulah lucunya, Mbak. Dua teman saya ini, memang yang dilihat dari pasangan kami hanya sosoknya. Padahal hari-hari pasangan kami berbicara tentang apa yang akan peta jalan yang akan dibangun untuk membawa harapan dan kecemasan publik ke depan. Nah, ada Presiden Amerika atau Roosevelt berkata itu, Mbak, sebagai kritik saya terhadap dua kawan saya ini. Orang dengan otak kecil yang dibicarakan sosok. Ya gimmicknya, sosoknya, orangnya, Prabowo, Gibran terus yang dibahas itu tanpa mempromo calonnya masing-masing. Orang dengan pikiran sedang, otak sedang, yang dibicarakan peristiwa itu. Dan orang dengan pikiran besar, otak besar yang dibicarakan itu ide dan gagasan. Maksudnya? Maksudnya mereka berdua otak kecil karena yang dilihat dari paslon kami itu adalah sosok dan gimmicknya doang. Hari-hari kami berbicara tentang gagasan kami. Kami berbicara tentang bagaimana menaikkan pertumbuhan. Kalau kita yang ngomong, Mbak, kayak gini terlapor kita langsung, Mbak. Tahu nggak? Semisal saya bilang, otak kecil, pasti terlapor saya Mbak langsung. Ya, itu kan saya katakan Roosevelt tadi. Itu kata Roosevelt. Langsung terlapor. Tentang lumbung pangan nasional tadi, food estate itu, jangan salah, mengkritik tentang food estate. Per tahun, penyusutan lahan pertanian kita itu 150.000 hektar. Sementara pertumbuhan jumlah mulut orang yang lahir, ntar dulu saya sampaikan gagasan saya karena tadi kritik gimmick. Ini memang mirip sama atasannya ya. Setiap tahun, Mbak, penambahan jumlah mulut orang yang lahir itu 3 juta. Semakin kecil lahan pertanian kita. Berhasil atau enggak? Lumbung pangan nasional berhasil apa enggak pertanyaannya, Mas? Food estate berhasil atau enggak? Sama sekali belum dijalankan. Bilang aja belum berhasil. Belum dijalankan. Belum berhasil. Belum ada Rp1 pun uang negara yang masuk ke Kemenhan untuk menjalankan food estate. Belum ada. Itu baru ada anggaran di Kementerian PU untuk pembukaan lahan saja. Itu belum dijalankan. Dan tidak mungkin di tengah lahan yang semakin sempit, kita itu bukannya berpikir program tentang ini udah ada beberapa tahun yang lalu. tradisional. Dan sekali lagi, Mas Iqbal itu tidak membaca visi misinya. Satu-satunya visi misi yang tidak ada, yang tidak berbicara tentang food estate, Mas Iqbal, hanya Mas Tama. Di dalam visi misinya ada, lumbung pangan nasional itu ada. Akan ditaruh di NTB, akan ditaruh di Sulawesi. Silakan. Visi misi itu sesuatu yang terbuka. Itu post estate nggak logis. Masa ada di lahan di Kalimantan dibangun? Ada di visi misinya. Anda udah baca belum ada food estate? Jadi makanya tadi nggak baca visi misinya, inilah lucunya. Karena yang dilihat adalah sosok. Ya harusnya disampaikan. Harusnya gentleman. Ini contoh nih, ngomong otak kecil. Ini menunjukkan atasnya begini nih. Gini kelakuan 02 ngomong kita otak kecil. Roosevelt itu kata Roosevelt. Orang yang melihat sosok. Udah, jogetin aja. Jogetin aja. Tidak sesuai dengan Oke, baik. Lapor-lapor, wartawan ditakut-takutin. Dari 3 visi misi yang tidak ada food estate hanya Mas Tama di Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar basisnya adalah pertanian tradisional. Di pasangan Amin di dalam visi-visinya ada food estate. Kemudian mengatakan food estate tidak rasional. Itu bukan lucu. rasional. Beliau tidak membaca. Saya nanya food estate Anda gagal atau enggak? Belum dijalankan. Kami belum menjabat. Jalan olahannya udah Kami dibongkar belum menjabat. Mas Adi, silakan Mas. Ini Mbak. Ini clear. Ini menurut saya Rp1 pun uang negara yang ini menurut saya bahayanya dari gimmick itu. Menutup wajah aslinya. Bahaya dari gimmick itu Mas Suryo, wajah aslinya. Mas Anies, Mas Suryo. Itu yang kemudian yang kita takutkan. Visi-misinya mau kritik food estate. Di dalam visi-misinya ada food estate. Saya nanya. Iya. Sudah saya jawab belum ada. Coba sesuai gimmicknya. Jogetin aja coba. Bawa sebelum aja. Oke, ini sampai malam belum harus tahu bahwa orang yang gemo-gemo itu bohong itu. Itu aslinya itu kan industrinya keluar lagi kan yang dibicarain sosok terus. Karena buktinya dia ngomong terus. Oke, Mas Adi. Setidaknya kita baca. Ya, itulah. Kita dulu baru ini contoh. Itu simulasi debat hari pertama.
2 sama 1 ribut ya. Nah, ini santai, ini Fokus santai. ke- ngomong orang fokus sama visi misi. Itu kata Nyerang Roosevelt. duluan. Salah, bukan Kalau Anda bilang 2 orang kota kecil, salah. Kalau pernah nulis skripsi itu ada yang namanya Bukan, footnote. nggak ada kututan. Ketika kita tulis footnote itu sesuatu yang bukan dari Enggak. kita. Itu adalah perumpamaan bagi orang yang Memang berbicara bahaya, tentang sosok. memang gimmick itu bahaya, Mbak. Bahaya. Bahaya betul. Itu Kenapa? membohongi. Dan yang paling bahaya nggak baca visi misi, kritik visi misi orang gitu. Apa yang ditanya akhirnya dijawabnya beda. Kita nanya Kemenhan bagaimanapun ST-nya ditanya, Anda juga ada gimana sih? Tadi sudah dijawab. Jangan sembung bawa golong. Belum ada satu Oke, hati-hati bicaranya. negara. Hati-hati bicaranya. Oke, Mas Adi. Silakan Mas Adi. Ya, secara prinsip, kalau mau jujur sebenarnya, inilah bahayanya banyak gimmick itu. Selalu menutupi hal-hal yang terjadi pada semua paslon. Ngomongnya santuy, ngomongnya politik bersahabat. Tapi? Ini mau kelahi-kelahi kok gimana? Wah, biasa Ini itu mau dalam- memang biasa, tapi kan nggak bagus. Gagasan secara utuh yang diinginkan oleh masyarakat sampai kepada mereka, itu nggak sampai. Karena substansinya nggak ada yang disampaikan. Semuanya berebut paling klaim, semuanya berebut siapa yang paling benar. Kalau soal bicara tentang visi misi, kalau mau jujur Audrey, hampir semua calon presiden, hampir semua calon kepala daerah dan anggota dewan, pasca reformasi sampai sekarang bisa dihitung. Semua visi misinya berapa persen yang dijalankan. Nyaris nggak ada yang separuh. Visi misi itu janji politik, angin surga. Meski yang terjadi sesungguhnya adalah angin neraka yang didapatkan. Banyak kok persoalan-persoalan yang nggak tuntas. Yang ingin saya katakan adalah, siapapun paslon yang bertanding di 2024, jangan pernah percaya 100%. Ini hanya sebagai sebuah janji politik supaya mereka Ini itu untuk masing-masing paslon nih? semuanya 1, 2, dan 3. Kalau mau jujur sebenarnya, cerita kesuksesan masing-masing. Apa yang sudah dilakukan, Ganjar itu gubernur Jawa Tengah 2 periode. Oke. Jelaskan ke publik apa yang sudah dilakukan. Terkait misalnya tentang kemiskinan, tentang pengangguran, dan tentang yang gratis-gratis. Begitupun dengan kubunya Pak Prabowo, jelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama jadi Menhan, selama jadi ketua umum partai, apa yang sudah gratis, apa yang sudah untuk perbaikan bangsa dan negara. Begitupun dengan kubunya Amin, jelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Anies dan Muhaimin itu selama jadi pemimpin tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, baru kemudian bicara tentang visi misi. Ini kan problemnya di rekam jejaknya, banyak bolong-bolongnya juga. Ini bolong-bolongnya semuanya nih. Mas Iqbal, bolong-bolong juga Ya ternyata. karena sekarang begini, kalau indikator kepuasan itu bahwa dia sukses itu apa? Pertama kepuasan. Di Jakarta, Mas Anies itu sebagai gubernur, kepuasan lebih dari 80%. Ya, makanya saya kalau nanya orang mengkritik Jakarta, saya tanya, Anda tinggal di Jakarta nggak? Yang tahu ya orang yang tinggal di Jakarta. Ini kadang-kadang makanya orang banyak melihat bahwa kepuasan itu selalu subjektif. Ada yang bisa mengaku, saya adalah anggota DPR yang paling terbaik. Siapa yang menilai? Gitu loh. Makanya tadi ini penting tentang rekam jejak, kinerja. Ya, kinerja ini penting karena dia sudah jadi, dia masih. Yang anehnya adalah dia calon tapi yang dia banggakan hasil kerja orang lain gitu loh. Misalnya ada mau sekarang pemerintah sekarang gitu ya, presiden sekarang, padahal yang maju bukan bapaknya tapi anaknya, itu beda gitu loh. Harusnya yang disampaikan adalah apa yang sudah dia lakukan sebagai menteri. Mas Suryo. Ya, kami jelas positioning kami itu adalah keberlanjutan dan Tapi keberlangsungan. katanya kasih lihat dong apa kinerja dari Pak Prabowo. Katanya tadi jangan kemudian yang lain begitu. Enggak, kami itu positioningnya karena kebetulan beliau itu kan adalah mengkritik positioning pemerintahan hari ini. Kalau kami tidak, karena kami melihat baseline yang baik yang sudah dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi. Di program kami tentang makan gratis, misal itu dibangun pondasinya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memimpin Indonesia tahun 2019, tahun 2014 itu, angka prevalensi stunting kita tumbuh 37%. 2022 tahun kemarin itu prevalensi stunting kita itu sudah 21%. Bayangkan dari 37 ke 21. Dan Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dengan prevalensi stunting itu 14%, jauh di bawah yang distandarkan oleh WHO. Kenapa kami kemudian membangun program berdasarkan keberlangsungan data-data ini penyampaian visi misi di sini nanti. Pemerintahan kami itu sustain, Mbak. Kita juga boleh dong menjawab tantangan Mas Adi kan tadi. Bagaimana kemudian Mas Ganjar di Jawa Tengah. Kalau kita bicara soal angka kemiskinan, memang di angka BPS ada yang cukup memang signifikan di Jawa Tengah. Tapi cara membaca sebuah data BPS adalah melihat siapa yang paling cepat mengurangi. Nah, dalam konteks angka yang sama, data yang sama, Jawa Tengah itu paling cepat dibanding dengan provinsi lainnya. Tapi buktinya tadi kata Mas Adi bilang masing-masing paslon ini nggak menyampaikan apa kinerja baiknya. Makanya kita sampaikan tadi soal angka kemiskinan. Bagaimana kemudian itu bisa diturunkan.
Nah, kita bicara juga misalnya soal program misalnya rumah ya. Kita jalan, Mas Ganjar jalan di Jawa Tengah. Dia ada program beli tanah dapat rumah. Artinya bicara soal subsidi rumah, rumah gratis dan lain sebagainya itu jalan. Udah ratusan angkanya yang dapatkan itu. Dan program sampai dengan saat ini itu terus berjalan. Dan terakhir Mbak, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi yang sudah jalan kurikulum anti korupsinya di tingkat SMP dan SMA, ya tempatnya Mas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Nah kalau gitu pertanyaannya jadi adalah konkret. Gimik nginep di rumah itu nyampe pesannya ke warga. Tahan dulu Mas Tama, usai jeda nanti kita akan kembali. Saya jelaskan. Berada di segmen akhir dari Dua Arah. Mas Tama, kalau gitu di sisa kampanye yang ada masih guna ini kampanye nginep di rumah warga. Ya, saya rasa itu adalah cara paling efektif. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana kemudian mendekatkan sebuah figur kepada masyarakat, ya kita harus hidup dengan cara mereka. Kita harus tahu bagaimana mereka hidup. Dan poinnya ketika Mas Ganjar menginap di rumah warga, itu kan dia mau melihat, mau ngecek program perumahan yang diberikan itu layak apa enggak. Itu sama kayak belusukan enggak? Sama dengan belusukan. Dan memang model dari gaya pemimpinan Mas Ganjar ya belusukan. Dia jalan karena kemari, dia sat-set ya, dia beresin semua isu-isu yang kemudian jadi masalah di ruang publik. Dan juga Mbak, tidak hanya bicara soal perumahan atau nginep di rumah warga, kita pun juga sama mendapatkan, meminta masukan dari pengusaha misalnya. Gimik nginep itu efektif? Ya saya rasa itu bukan soal gimmick Mbak, itu kan betul-betul ingin tahu. Dia harus tahu siapa yang dia bantu, bagaimana hasilnya, sehingga kalau kemudian kita akan bilang dalam visi misi kita akan berikan 10 juta rumah hunian untuk pasangan muda. Itu mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Karena pada saat dibangun rumahnya ada, orangnya betul bisa hidup, dan kita tahu. Dan itu diperoleh salah satunya dengan nginep di rumah warga ya. Jadi Mas Surya, kalau misalnya untuk Pak Prabowo gimana sih meyakinkan, kalau tadi kan dibilangnya gimmick-gimmick aja, terus gimana caranya untuk mengedepankan visi misinya nih di sisi akhir? Alhamdulillah ya Mbak. Kami hari ini survei kami cukup tinggi, menjelang 1 bulan lebih sedikit menuju pencoblosan, artinya penerimaan masyarakat terhadap apapun yang sudah kami lakukan, cara-cara yang kami lakukan, strategi-strategi yang kami lakukan itu diterima baik oleh masyarakat. Bahkan sudah ada beberapa lembaga survei yang menempatkan mendekati 50%. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada publik. Terakhir, demokrasi itu HIV-nya itu bukanlah pada orang, jadi tetapi artinya pada sistem. Nggak perlu kampanye yang berat-berat nih? Tidak juga, kami bahkan karena kedua-duanya paslon kami adalah seorang pejabat negara, Pak Prabowo bahkan hanya mengambil 2 hari dari jadi bukan karena hari di atas kerja. angin ya? Yang banyak keliling keluar itu Mas Gibran. Dan kita lihat Mas Gibran bagaimana beliau menyerap berbagai ide-ide yang ada di masyarakat. Jadi Mas Gibran itu punya kemampuan untuk menurunkan ide-ide besar Pak Prabowo sebagai seorang pemikir besar. Dan ini adalah 2 jembatan pengertian yang sangat baik antara tua dengan muda, dan inilah harapan kita. Baik, pasangan Amin ini kan identik dengan retorika, terus kemudian juga sebaliknya ya menyerang begitu. Nah, apakah ini juga masih dipakai di sisa-sisa? Ya, saya kira yang kita lihat adalah konsistensi. Kalau memang santuy, gemoy, jangan suka lapor-lapor wartawan, jangan suka ngancam melotot-melotot wartawan, jangan suka lapor-lapor polisi kalau ada masalah. Ya, kalau nggak mau jabatan nggak usah nyalon. Ini nggak mau jabatan tapi tiap tahun nyalon, tiap periode nyalon. Ya, jadi konsisten itu penting menurut saya, karena sesungguhnya berilah kesempatan kepada anak-anak muda yang lain, bukan hanya itu-itu saja. Oke, Mas Adi, jadi apa yang perlu diperhatikan masyarakat dan juga masing-masing paslon di sisa akhir kampanye? Kalau saya sederhana, lihatlah rekam jejak ya. Jadi di sini kan banyak anak muda dan ada mahasiswa. Semua kontestan yang bertanding di 2024 adalah mereka yang pernah menjadi pejabat publik. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lihat siapa yang banyak kerjanya dan siapa yang banyak bohongnya. Menurut saya, semua janji politik visi misi, baik yang dilaporkan ke KPU, baik yang disampaikan secara terbuka waktu debat kandidat, ukurannya adalah ketika mereka menjadi pejabat publik. Ganjar, Mahfud MD, kemudian Prabowo, ada Gibran, di situ ada Anies dan Muhaimin Iskandar. Cek di antara sekian banyak calon ini kira-kira siapa yang banyak ngomongnya dan tidak pernah bekerja. Itulah yang menurut saya mestinya menjadi variabel utama dalam menentukan pilihan politik di 2024. Visi misi itu hanya janji surga. Yang kita khawatirkan visi misi itu tidak dilaksanakan. Orang Madura mengatakan begini, Audrey, biasanya orang pemimpin kalau sudah duduk dia lupa untuk berdiri, Audrey. Biasanya kalau sudah berjanji dia menang, visi misinya lupa, sekalipun penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan itu selalu
ada di mana-mana. Itu yang kita takutkan. Nah, oke. Karena tidak ada yang salah sebenarnya dengan gimmick dalam kampanye politik. Karena siapapun ini boleh menggunakannya selama tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Selama tidak mendiskreditkan dan menyerang lawan, serta memicu pertikaian dan juga perpecahan. Namun idealnya para calon pemimpin bangsa ini harus lebih banyak mendengarkan dan adu gagasan, lebih banyak juga saling diskusi dan adu argumentasi, lebih banyak menyerap aspirasi untuk modal memimpin negeri ini agar rakyat bisa memilih juga menentukan siapa yang layak memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Saya Audrey Chandra, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa, selamat malam Mas Adi, terima kasih. Terima kasih Audrey. Terima kasih.